Adit. Aku seorang karyawan di sebuah bank di kota Bandung. Sudah hampir 5 tahun aku bekerja. Selama itu, karena aku bekerja dengan baik dan tidak pernah ada masalah apapun, akhirnya atasanku mempromosikanku untuk naik jabatan. Namun, tak lama dari itu, entah kenapa, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suatu hari, karena banyaknya kerjaan, apalagi saat masa perpindahan jabatan, membuatku harus pulang larut malam. Kondisi kantor saat itu sudah sangat sepi. Dibilang gelap sih tidak terlalu, karena lampu-lampu lorong ruangan masih menyala. Mungkin karena OB tahu aku masih berada di kantor, jadi semua lampu belum dimatikan. Aku berjalan keluar ruangan menuju parkiran untuk pulang ke rumah. Ketika sedang berjalan di lorong, aku merasa ada suara langkah kaki yang mengikutiku di belakang. Refleks aku berbalik. Dan ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Mungkin OB yang sedang mengecek ruangan dan suara langkah kakinya terdengar dari ruang lain. Aku pun lanjut pulang. Hari demi hari berlalu. Belum 1 minggu aku menjabat dengan jabatan baru ini. Memang jabatanku di kantor ini lumayan cukup tinggi. Jadi beberapa yang asalnya bersamaku kini harus jadi bawahanku. Namun itu tidak menjadi masalah. Teman-temanku support, bahkan mereka membantuku. Namun tak kenapa rasanya ada sesuatu yang mengganjal saja. Aku coba buang jauh-jauh pikiran aneh. Namun jika sudah menjelang malam, pasti ada saja kejadian-kejadian yang di luar nalar yang kurasakan. Entah itu mendengar suara-suara aneh, benda bergerak dengan sendirinya, bahkan kondisi badan tiba-tiba jadi drop, pusing, mual. Aku sering cerita pada teman-temanku, namun mereka bilang mungkin aku hanya shock dapat banyak pekerjaan, stres, hingga seperti ini. Entahlah. Ya, aku coba saja bekerja dengan baik. Hari itu sekitar jam 11 malam, pekerjaanku baru selesai. Seperti biasa aku langsung bergegas pulang
karena jarak rumahku lumayan jauh dari kantor. Aku tidak mau pulang terlalu malam. Sampai di parkiran, samar, aku mencium sesuatu. Baunya seperti bau menyan. Iya, bau kemenyan dan sangat menyengat. Tapi aku tidak melihat asap atau apapun. Namun baunya sangat khas. Aneh. Buru-buru aku menyalakan motorku dan langsung tancap gas pulang ke rumah. Sampai di rumah pun, ketika masuk ke dalam rumah, entahlah, aku merasa hawanya sangat tidak enak, panas. Padahal ini sudah tengah malam dan wajarnya sih dingin. Kok gerah ya? Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja hujan turun di tengah malam itu. Aku mulai berpikir ya, pantas saja panas, gerah. Biasanya kalau mau hujan seperti itu, dan benar saja ternyata hujan. Jadi bukan yang aneh-aneh. Karena sudah lelah juga, aku lalu merebahkan badanku di atas tempat tidur. Belum sampai terlelap, aku mencium bau kemenyan lagi, persis seperti yang tadi kucium di kantor. Bau kemenyan itu lewat di hidungku dan tiba-tiba hilang begitu saja. Kamarku sangat tertutup, bahkan jendela pun tidak kubuka. Bagaimana bisa tiba-tiba bau kemenyan menyeruak seperti ini? Aku kembali mencoba tidur sampai tiba-tiba saja ada suara batuk terdengar dari luar kamarku. Iya, suara lelaki yang batuk-batuk terdengar di antara suara hujan malam itu, dan terdengar dari arah luar kamarku. Siapa? Di rumah ini lelaki hanya aku saja. Ibu dan adikku, mereka perempuan dan mereka pun sudah tertidur di kamarnya. Tetangga kali ya.
Suara batuk itu terus terdengar. Penasaran, aku pun bangun. Aku bangkit dari tempat tidurku, kusibakkan gorden jendela dan kulihat ke arah luar. Dan ketika kulihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya taman kosong yang terguyur air hujan. Dan baru kututup gorden jendela. Tiba-tiba kurasakan perutku sangat sakit tak karuan. Rasanya perih seperti ditusuk-tusuk. Astaga. Aku menahan rasa sakit perutku yang sangat melilit. Aku pegang perutku dengan kedua lenganku hingga aku pun tersujud menahan rasa sakit. Dan tiba-tiba saja terasa hembusan angin yang sangat keras, bahkan membuat rambutku tersibak. Dan bersamaan dengan itu tercium bau menyan yang sangat menyengat. Refleks aku menengadahkan kepalaku dan melihat ke arah depan. Dan ketika kulihat ke depan, astaga! Itu apa? Terlihat di depanku sosok makhluk tinggi besar berdiri tepat di depanku. Badannya hitam, penuh bulu, dan matanya menatap ke arahku. Bola matanya merah. Sosok hitam tinggi besar itu menyeringai ke arahku dengan gigi yang tajam serta taring yang panjang. Perlahan terlihat tangannya yang besar mulai mencoba meraih badanku. Seketika aku pun berteriak sekencang-kencangnya. Allahu Akbar! Aku berteriak-teriak histeris sampai ibu dan adikku tiba-tiba masuk ke kamarku. Aku meronta-ronta ketakutan dan coba ditentangkan oleh ibu. Ibu coba menenangkanku, membawaku keluar dari kamar. Ibu menyangka aku bermimpi buruk. Aku coba jelaskan apa yang kulihat dan yang kualami berhari-hari ini. Ini bukan mimpi, nyata jelas kulihat.
Namun ibu coba membuatku berpikir positif. Sudahlah. Aku kembali lagi ke kamar. Ibu bilang apa aku ingin ditemani. Aku bilang tidak usah. Aku masih tak percaya dengan apa yang kulihat. Kali ini kunyalakan semua lampu kamar. Kulihat jam menunjukkan jam 3 pagi. Perlahan aku mulai terlelap di dalam kamar yang menyala. Entah berapa lama aku terlelap. Kurasa hanya beberapa detik saja. Tiba-tiba aku merasakan lagi perutku sangat sakit. Refleks membuka mataku dan kondisi kamar kali ini gelap. Sangat gelap. Padahal aku biarkan lampunya menyala, tapi kenapa sekarang jadi gelap? Kulihat kiri dan kananku. Tidak ada apa-apa, tapi badanku tak bisa digerakkan kali ini. Dan tiba-tiba saja dari atas langit-langit kamarku menyembus sebuah lengan yang sangat besar dengan kuku panjang, dengan tangan yang penuh bulu tajam. Tangannya langsung menimpa badanku dan membuatku tak bisa bernafas. Lalu terdengar suara seperti dengkuran yang sangat menyeramkan. Aku coba membaca doa dalam hatiku. Aku yakin ini hanya tindihan dari perut. Dan aku coba terus membaca doa sampai aku terbangun dan terdengar suara azan subuh. Kulihat jam menunjukkan jam 4:30 pagi. Bergegas aku mengambil air wudhu dan langsung melaksanakan ibadah. Pagi harinya aku lanjut menceritakan apa yang kualami pada ibu. Ku bilang, ini bukan mimpi biasa. Dan bahkan aku merasakan ini bukan mimpi. Sampai di kantor, tiba-tiba saja salah satu OB yang cukup dekat denganku
Dia datang ke ruanganku dan ingin bicara. Dia bertanya bagaimana kondisiku. Tiba-tiba dia bertanya seperti itu. Sebut saja dia Mang Ihsan. Mang Ihsan bilang, apakah ada yang aneh-aneh beberapa hari ini? Jelas. Ku bilang ada. Ku ceritakan yang terjadi. Mang Ihsan bilang dia bisa melihat hal seperti itu dan cukup mengerti. Dan sepertinya ada yang tidak suka denganku karena aku naik jabatan. Dan katanya ngirim yang aneh-aneh. Namun siapa orangnya, dia pun tidak tahu. Yang jelas, Mang Ihsan bisa mengatakan seperti itu karena dia lihat ada satu sosok yang mengikutiku terus. Dan sosok ini sosok yang jahat, yang memang sering mengganggu atau bahkan mencelakai. Dalam batin Mang Ihsan sempat berdiskusi. Dia bilang dia disuruh. Pantas saja akhir-akhir ini aku sering merasa lelah. Seperti berat sekali pekerjaan ini, tapi sudahlah. Aku juga tidak mau tahu siapa orang yang iseng padaku ini. Sampai akhirnya Mang Ihsan pun coba untuk memberiku air doa. Ya setidaknya dibersihkanlah oleh Mang Ihsan agar sosok itu tidak ikut lagi denganku. Setelah itu kondisi badanku tiba-tiba saja sangat bugar. Suasana pun terasa sangat nyaman. Mang Ihsannya titip, jangan lupa yang 5 waktu. Dan terus berdoa dalam setiap pekerjaan. 2 bulan kemudian aku dapat promosi lagi dan dipindah kerjakan dari tempat itu. Mungkin sudah jalannya seperti ini. Yang jelas, jika memang ada orang yang jahat pada kita, biarlah yang di atas yang membalasnya. Karena jika kita balas mencari tahu siapa, itu hanya akan jadi lingkaran setan. Kembalikan semuanya kepada yang di atas. Percayakanlah dan niatlah bekerja dengan baik. Sudah, itu sudah cukup. Itu yang aku pelajari dari apa yang terjadi